Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimatul Hairunisa dengan NIM 61201230220. Saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya dan teman-teman saya ada Arya Maulana Erlambang, Dilani Syaputri, Natasha Syabila, dan Nini Novitasari akan mempresentasikan hasil laporan wawancara organisasi LMND Universitas Bina Bangsa. Biasanya kalau ada masalah di organisasi, gimana cara tim untuk ambil keputusan? Biasanya kalau ada masalah di organisasi, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengadakan rapat secara keseluruhan atau melakukan proses internalisasi bersama anggota tim. Rapat ini menjadi forum penting untuk saling menyampaikan pendapat, pandangan, dan usulan terkait masalah yang sedang dihadapi. Kami berusaha menciptakan suasana diskusi yang terbuka agar semua anggota bisa menyuarakan aspirasinya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama. Setelah proses internalisasi dan diskusi selesai, kami biasanya melakukan analisis terhadap akar masalah, yaitu mencari alternatif solusinya dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing opsi. Keputusan diambil secara kolektif melalui musyawarah untuk mufakat. Kami menghindari keputusan sepihak agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakpuasan antar anggota. Setelah keputusan dibuat, langkah selanjutnya adalah membagi tugas secara adil dan proporsional kepada setiap anggota tim. Pertimbangan ini disesuaikan dengan kapasitas, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing, agar proses penyelesaian masalah bisa berjalan efektif dan efisien. Selama proses pelaksanaan, kami juga tetap menjaga komunikasi dan saling memberikan laporan perkembangan, agar setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan keputusan awal. Dengan pendekatan ini, kami berusaha membangun kerjasama tim yang solid dan penyelesaian masalah yang berkelanjutan. Materi yang kedua itu kan, pernah gak sih keputusan yang diambil ternyata salah? Kalau iya, biasanya apa yang dilakuin? Jawabannya itu pernah. Dalam beberapa kesempatan, keputusan yang kami ambil ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu contohnya terjadi saat proses pengkreditisasian, di mana rencana teknis yang sudah disusun sebelumnya tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena adanya kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan peserta, perubahan tempat, dan hambatan komunikasi. Namun, dalam situasi seperti ini, kami tidak langsung panik. Kami biasanya sudah menyiapkan alternatif atau plan B sebagai bentuk antisipasi jika rencana awal gagal. Plan B ini dibuat saat perencanaan awal sebagai langkah preventif menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Dalam kasus pengakreditasi tersebut, kami langsung beralih ke skenario cadangan, menyesuaikan teknis pelaksanaan agar tetap bisa mencapai tujuan kegiatan meskipun dengan metode atau urutan acara yang berbeda. Selain menjalankan plan B, kami juga melakukan evaluasi bersama setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini penting agar kami bisa belajar dari kesalahan dan tidak mengulang hal yang sama di kemudian hari. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan baik dari anggota maupun peserta, karena itu bagian dari proses pembelajaran organisasi. Dengan itu, setiap kegagalan bisa kami ubah menjadi pengalaman berharga untuk perbaikan ke depan. Poin yang ketiga yaitu, menurut kalian apa sih yang paling susah waktu harus ambil keputusan bareng-bareng? Menurut kami, hal yang paling sulit ketika harus mengambil keputusan secara bersama-sama adalah saat menentukan rencana kerja ke depannya. Hal ini cukup menantang karena biasanya muncul banyak sekali perdebatan dan perbedaan pendapat di antara anggota.
Setiap orang memiliki pandangan, prioritas, dan pendekatan yang berbeda dalam melihat masalah dan solusi, sehingga proses pengambilan keputusan bisa berlangsung cukup panjang dan melelahkan. Perdebatan ini sebenarnya hal yang wajar dalam dinamika organisasi karena menunjukkan bahwa anggota peduli dan ingin memberikan kontribusi terbaik. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menyatukan berbagai perspektif tersebut menjadi satu keputusan yang disepakati bersama. Terkadang ada ego personal, perbedaan kepentingan, atau ketidaksepahaman yang harus dihadapi, dan itu membutuhkan sikap terbuka, kesabaran, serta kemampuan berkomunikasi yang baik antar anggota. Untuk mengatasi hal ini, biasanya kami mencoba membangun suasana diskusi yang inklusif, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara dan didengar. Kami juga menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat, agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan paksaan dari satu pihak. Walaupun proses tidak selalu cepat, namun dengan cara ini, kami bisa menjaga rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap keputusan yang telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu sering nggak keputusan diambil buru-buru karena dikejar waktu dan bagaimana cara mengatasinya. Tidak pernah dalam organisasi kami sebisa mungkin kami menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru meskipun sedang dikejar waktu atau dalam kondisi yang mendesak. Kami menyadari bahwa keputusan yang diambil secara tergesa-gesa cenderung kurang matang dan berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Untuk mengatasi tekanan waktu, kami biasanya sudah memiliki sistem perencanaan yang cukup baik dan terstruktur. Setiap kegiatan dirancang jauh-jauh hari dengan timeline yang jelas, sehingga semua hal bisa dipersiapkan secara matang. Selain itu, kami juga membagi tugas secara efektif agar beban kerja tidak menumpuk di satu orang saja, dan semua proses bisa berjalan lebih efisien. Kalaupun ada situasi darurat, kami tetap berusaha melakukan diskusi singkat namun fokus dengan mempertimbangkan resiko dan solusi secara tepat tapi tetap rasional. Jadi, walaupun keputusan harus segera diambil, kami pastikan tetap melalui pertimbangan bersama, bukan keputusan sepihak atau berdasarkan asumsi. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pegangan kami dalam situasi apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana cara bagi waktu antara organisasi sama kuliah? Cara kami dalam membagi waktu antara organisasi dan kuliah adalah dengan melihat dan menyesuaikan seluruh jadwal yang dimiliki oleh anggota. Kami sangat memahami bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab utama sebagai mahasiswa. Jadi kami berusaha sebisa mungkin agar kegiatan organisasi tidak berbenturan dengan jadwal perkuliahan. Misalnya dalam mengadakan agenda rutin seperti kajian mingguan, kami terlebih dahulu mendata jadwal kosong masing-masing anggota agar anggota bisa menentukan waktu yang paling memungkinkan untuk semua pihak. Jika ada agenda yang waktunya bentrok dengan perkuliahan, kami biasanya memberikan kebebasan kepada anggota untuk memprioritaskan kuliahnya terlebih dahulu. Kami percaya bahwa keberhasilan akademik anggota juga merupakan bagian dari keberhasilan organisasi. Namun dalam situasi tertentu, di mana ada hal yang benar-benar mendesak atau bersifat urgensi tinggi seperti acara besar atau tanggap darurat, maka kami akan meminta anggota untuk turut serta dan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Kami juga mendorong setiap anggota untuk memiliki manajemen waktu yang baik agar bisa menyeimbangkan antara kewajiban akademik dan peran di organisasi. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang rapi, pembagian waktu ini bisa berjalan dengan lebih fleksibel dan tidak saling mengganggu.